Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal potensi kognitif untuk membantu persiapan kamu menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai! Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang pertama. Di antara 6 karyawan berikut, Adi, Joko, Putra, Sari, Endang, dan Ida, ada 3 orang yang belum menikah. Berdasarkan lama bekerja, 2 orang bekerja 10 tahun, dan sisanya kurang dari 10 tahun. Gaji masing-masing 2 juta rupiah per bulan. Bagi yang sudah menikah, ada tambahan gaji 200.000 per bulan. Dan yang telah bekerja 10 tahun mendapat tambahan lagi 300.000 per bulan. A. Joko dan Ida belum menikah dan masa kerjanya sama. B. Sari dan Joko memiliki status sama, tetapi masa kerjanya berbeda. C. Endang dan Sari masa kerjanya sama, tetapi statusnya berbeda. D. Adi dan Putra memiliki masa kerja yang sama dengan Joko. Berikut ini pernyataan yang salah adalah A. Sari sudah bekerja lebih dari 10 tahun. B. Joko dan Ida tidak mendapat tambahan gaji. C. Ida dan Sari sama-sama belum menikah. D. Putra sudah menikah tetapi masa kerjanya belum 10 tahun. E. Adi mendapat tambahan gaji 300.000 setiap bulan. Oke Sobat AdSense, jadi di sini kita punya 6 karyawan ya. Karena 6 karyawan ini ada Adi, Joko, Putra, Sari, Endang, Ida. Kita coba misalkan dengan inisialnya aja ya Sobat AdSense. Jadi ada 6 karyawan. Yaitu Adi, Joko, Putra, Sari, Endang, dan Ida. Oke. Nah, ada info nih, 3 orang belum menikah Sobat AdSense. Jadi, kita coba tuliskan infonya, belum menikah itu 3 orang. Berarti yang sudah menikah seharusnya ada 3 orang juga ya, karena totalnya 6 orang. Berarti sudah menikah 3 orang. Oke, ini kita simpan informasi berikutnya. Lalu informasi berikutnya ada 2 orang bekerja 10 tahun dan sisanya kurang dari 10 tahun. Berarti 2 orang masa kerjanya, masa kerja kita bisa anggap lebih dari sama dengan 10 lah ya. 10 tahun itu ada 2 orang. Sedangkan sisanya kurang dari 10 tahun. Berarti yang masa kerja kurang dari 10 tahun itu ada 4 orang Sobat AdSense. Karena tadi totalnya adalah 6 orang. Berarti 2 dan 4. Nah, yang sudah menikah tambahan gajinya 200.000 per bulan. Lalu info berikutnya ada tambahan gaji Sobat AdSense. Tambahan gaji. Nah, tambahan gaji ini tergantung dia sudah menikah atau belum. Jadi kalau sudah menikah dia dapat 200.000 per bulan. Ya, sudah menikah nih, tambah 200.000 per bulan. Nah, kalau dia
lebih dari 10 tahun, ya, lebih dari 10 tahun, dia akan mendapatkan tambahan lagi 300.000 per bulan. Oke, kita sudah kumpulkan semua infonya. Oke, kita coba lihat info yang ABCD, Sobat SN. Joko dan Ida belum menikah dan masa kerjanya sama. Nah, ini lebih mudah kalau kita buat tabel aja ya, Sobat SN. Jadi, kita coba pisahkan gitu ya. Tabel, 2 kolom misalnya. Yang sudah menikah dan yang belum menikah gitu ya. Oke, dia bilang tadi bagi yang A, Joko dan Ida belum menikah tapi masa kerjanya sama. Berarti di sini ada Joko dan Ida belum menikah tapi masa kerjanya sama. Ya, jadi di sini nanti ada masa kerja. Ya, tapi kita belum bisa membedakan ya yang mana lebih dari 10, yang mana kurang dari 10, Sobat SN. Oke, kita coba tulis aja dulu belum menikahnya tadi siapa? Joko dan Ida. Joko dan Ida nih. J dan I dia sama-sama belum menikah tapi masa kerjanya sama ya. Jadi yang baris ini adalah masa kerja. Nah, yang B, Sari dan Joko statusnya sama, tetapi masa kerjanya berbeda. Nah, jadi dia statusnya sama-sama belum menikah, Sari dan Joko, tapi masa kerjanya beda. Jadi jangan ditaruh di sini lagi, Sobat SN. Kita pindah ke baris berikutnya. Di sini ada Sari. Ya, jadi dia masa kerjanya berbeda nanti. Yang C, Endang dan Sari masa kerjanya sama, tapi statusnya berbeda. Ya kan tadi status ada 2 ya, Sobat SN. Sudah menikah, belum menikah. Berarti si Endangnya itu sudah menikah karena Sarinya belum menikah tadi. Jadi Endang statusnya di sini, di kolom ini, tapi masa kerjanya sama. Jadi bisa kita taruh di sini nih si Endangnya. Ya, Endang dan Sari dia punya masa kerja yang sama tapi status yang berbeda. Yang D, Adi dan Putra masa kerjanya sama dan dengan Joko. Berarti masa kerja kan di sini ya. Dia ada di baris yang ini. Oke, masa kerjanya sama dengan Joko. Nah, yang belum menikah kan tadi 3 orang kan. Ini udah lengkap berarti kan, Sobat SN. Jadi yang sudah menikah 3 orang lagi ada di sini nih. Ya. Jadi tadi Adi dan Putra 2 orang lagi. Ya. Nah, tadi kan masa kerja yang lebih dari 10 itu 2 orang aja. Yang kurang dari 10, 4 orang. Berarti kita sudah bisa membedakan nih, Sobat SN. Jadi yang 4 orang itu kurang dari 10 tahun masa kerjanya. Ini yang kurang dari 10 tahun ini. Mereka berempat. Sedangkan yang lebih dari 10 di sini. Itu mereka berdua aja nih. Si Endang dan si Sari. Oke, kita sudah lengkap nih tabelnya, Sobat SN. Kita coba lihat pilihannya ya. Yang salah yang ditanya, Sobat SN. Pilihan yang A, Sari sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Oke, kita lihat yang A. Sari sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Ya, lebih dari 10 tahun benar ya. Sari ada di baris yang ini. Jadi pernyataan yang A benar. Pernyataan yang B, Joko dan Ida tidak mendapat tambahan gaji. Joko dan Ida, kita lihat Joko dan Ida dua-duanya belum menikah. Dan juga dua-duanya kurang dari 10 tahun. Berarti benar ya, dua-duanya tidak mendapat tambahan gaji. Karena yang dapat tambahan gaji itu yang sudah menikah dan yang lebih dari 10. Jadi yang B juga benar. Joko dan Ida tidak mendapat tambahan gaji. Yang C, Ida dan Sari sama-sama belum menikah. Ida dan Sari, nah kita lihat ada di kolom yang sama. Ida dan Sari sama-sama belum menikah. Jadi yang C juga benar. Yang D, Putra sudah menikah, tetapi masa kerjanya belum 10 tahun. Kita lihat Putra. Putra sudah menikah, tetapi masa kerjanya belum 10 tahun. Betul ya? Jadi putranya sudah menikah, masa kerjanya juga belum 10 tahun. Berarti yang D juga benar. Yang E, Adi mendapat tambahan gaji 300.000 setiap bulan. Ya, Adi dapat tambahan gaji 300.000. Ya, tadi yang dapat tambahan gaji 300.000 siapa sih? Yang lebih dari 10 tahun seharusnya. Lihat nih, yang lebih dari 10 tahun. Sedangkan Adinya baru belum sampai 10 tahun nih, masih kurang dari 10 tahun dia.
Artinya apa? Artinya seharusnya Adi tidak mendapat tambahan gaji 300.000 ini ya. Berarti pernyataan E salah ya Sobat SN. Ya. Karena dia bilang dapat tambahan gaji. Seharusnya belum dapat dia. Karena masih kurang dari 10 tahun si Adinya. Jadi yang E itu pernyataan yang salah. Oke. Jadi pernyataan yang salah adalah yang E Sobat SN. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang kedua. Urutan karyawan perempuan dengan gaji terendah hingga tertinggi adalah A. Sari Ida Endang, B. Endang Sari Ida, C. Ida Endang Sari, D. Sari Endang Ida, E. Ida Sari Endang. Oke Sobat AdSense, jadi di sini kita punya 3 karyawan perempuan ya. I, E, dan S ya, Ida Endang Sari. Oke, kita disuruh urutkan dari yang terendah hingga tertinggi. Sudah pasti yang tertinggi kalau dia bisa dapat tambahan ini. Tambahannya adalah ketika lebih dari 10 tahun dan juga sudah menikah. Berarti yang lebih dari 10 dan sudah menikah itu hanya Endang. Berarti Endang lah yang paling tinggi gajinya, yang paling tinggi karena dia dapat bonus ya. Bonus dua-duanya, tambah 300.000 tambah 200.000. Jadi yang tertinggi adalah Endang. Oke Sobat AdSense. Kita coba urutkan dari tertinggi ya ke terendah. Jadi tadi Endang paling tinggi. Nah, selanjutnya yang tertinggi berikutnya kalau dia bisa lebih dari 10 tahun karena dapat tambahannya 300.000 ya. Yang lebih dari 10 tahun kita lihat baris yang ini. Ada E, ada S ya. Sedangkan tadi kan Endang Ida Sari. Sedangkan Idanya masih kurang dari 10 tahun Sobat SN. Jadi sudah pasti yang berikutnya adalah si S karena dia dapat tambahan 300.000. Jadi si Sari adalah urutan berikutnya. Nah, yang paling rendah ya sisanya tinggal si Ida karena Idanya belum menikah dan juga kurang dari 10 tahun. Jadi dia tidak dapat tambahan bonus dua-duanya. Jadi si Ida yang paling rendah gajinya di sini. Ya, jadi kalau dari tinggi ke terendah adalah Endang, Sari, dan juga si Ida. Nah, tapi yang ditanya yang terendah ke tertinggi kita balik aja ya Sobat SN. ISE. Jadi Ida, Sari, Endang. Ada ya? Jawabannya yang E. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang ketiga. Karyawan yang mendapat gaji bulanan terbesar adalah A. Joko, B. Endang, C. Sari, D. Adi, E. Putra. Oke Sobat AdSense, masih dengan soal yang sama, informasinya sama. Kita sudah dapatkan semua ya pembagiannya. Siapa yang sudah menikah, belum menikah, yang kurang dari 10 tahun, yang lebih dari 10 tahun. Oke. Pertanyaannya adalah yang mendapat gaji terbesar ya. Yang mendapat gaji terbesar ya kalau bisa yang sudah memenuhi dua-duanya. Dia sudah menikah dan dia sudah lebih dari 10 tahun. Kita lihat sudah menikah, ada 3 orang yang sudah menikah. Yang lebih dari 10 tahun, ada 2 orang. Nah, yang sudah menikah dan yang lebih dari 10 tahun, hanya 1 orang ini. Yaitu si Endang. Jadi, sudah bisa dipastikan, yang gajinya paling besar adalah Endang. Kita lihat di pilihan, ada ya? Jawabannya yang B. Oke, Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang keempat. Karyawan yang statusnya menikah adalah A. Sari, Joko, dan Ida, B. Endang, Joko, dan Putra, C. Adi, Endang, dan Putra, D. Adi, Putra, dan Joko, E. Sari, Joko, dan Adi. Oke Sobat AdSense, masih dengan bacaan yang sama, info yang sama, kita sudah lengkap semuanya tadi ya, yang sudah menikah sudah ada, belum menikah sudah ada,
kurang dari 10 juga sudah ada, yang lebih dari 10 tahun juga sudah ada. Pertanyaannya tadi, karyawan yang statusnya sudah menikah. Sudah menikah ini ya tadi ya, sudah menikah berarti ada di kolom yang pertama ini. Ya, jadi ada 3 orang nih yang sudah menikah. A, P, dan E. Jadi siapa saja? Adi, Putra, dan Endang. Kita lihat di pilihan ada nggak? Adi, Endang, dan Putra. Ada ya Sobat AdSense? Jawabannya adalah yang C. Sobat AdSense, demikianlah pembahasan soal potensi kognitif kali ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu Sobat AdSense dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!